kembali lagi di Onta Di Podcast. segmen mahasiswa tahu nggak sih? Jadi mahasiswa nggak boleh kudet dong. Nah, kali ini bersama dengan Iki. Dan aku Fe, dan kali ini kita akan bahas beasiswa untuk kamu yang belum tahu biar makin tahu. Nah, kan beasiswanya ada banyak banget ya, Ve. Ada internal UM, ada eksternal UM. Ini enaknya kita mulai dari mana dulu? Karena kita anak UM ya, kayaknya gak afdol kalau kita nggak mengenalkan beasiswa-beasiswa yang ada di kampus kita sendiri gitu ya. Apalagi mungkin beasiswa yang bakal kita kenalkan ke kalian merupakan beasiswa yang underrated gitu ya. Ada apa aja sih kira-kira Iki beasiswa di UM gitu? Sebenarnya ada banyak banget ya, Ve. Apalagi buat sobat-sobat Tara yang masih calon maba 2025 ya. Jadi ini sobat Tara yang sekarang menjadi calon maba UM 2025 wajib banget buat mantengin satu-satu Instagram dari UM yang official. Nah, soalnya ada beberapa beasiswa yang emang khusus buat sobat Tara yang masih camaba. Contohnya ada Mandiri Berprestasi, ada OLF, kemudian ada Talenta Muda. Tuh banyak banget, Ve. Dan ini tuh bener-bener fully funded. Oh my god, wow. Jadi buat kamu camaba yang mau masuk UM, udah capcus aja langsung cari infonya lebih lanjut ke empat beasiswa yang tadi sudah disebutin. Nah, kalau buat beasiswa buat kita mahasiswa ongoing nih, emang ada kalau dari UM sendiri? Ada dong, salah satunya nih yang Iki tahu di lembaga ambil zakatnya Al Hikmah di masjid kita itu ternyata nyediain beasiswa untuk mahasiswa ongoing kayak kita loh, Ve. Oh, emang nama beasiswanya apa dan syaratnya apa aja sih, Iki? Nah, jadi ini tuh diselenggarakan oleh LPZ dari Al Hikmah. Nah, jadi Sobat Tara nanti UKT-nya bakal dibantu. Mungkin partial funded ya, partial funded bisa juga fully funded. Tapi persyaratannya memang agak tricky ya, karena ya namanya juga dibayarin ya Sobat Tara ya. Jadi pastinya persyaratannya agak tricky gitu. Nah, dan setiap tahun mungkin selalu ada perubahan ya, Fe ya. Tapi biasanya kalau beasiswa itu kan persyaratannya sebenarnya itu-itu aja ya. Iya, benar banget, hampir sama gitu. Jangan-jangan Iki awardee dari situ. Aduh, sayangnya belum. Ya semoga ya sama-sama jadi salah satu awardee karena dengan banyaknya beasiswa yang ada gitu, dengan peluang yang banyak gitu di luar sana, teman-teman juga bisa untuk terus berkembang diri melalui pendidikan di UM gitu. Bener banget, Fe. Dan apalagi untuk mahasiswa yang ongoing kayak kita ada banyak banget beasiswa dari eksternal. Jadi kalau buat mahasiswa yang udah agak sepuh ya, agak tua kayak kita ini semester 4, semester 6 itu biasanya beasiswanya dari eksternal, Fe. Bener banget. Jadi kalau nggak nemu beasiswa di UM nggak usah khawatir, nggak usah takut karena masih banyak banget peluang beasiswa. Bahkan buat mahasiswa-mahasiswa sepuh donatur kampus pun juga masih ada gitu loh ya kan. Mahasiswa yang lagi skripsi bisa banget buat dapetin beasiswa. Nah, kamu tahu apa aja nih Iki beasiswa eksternal UM? Kalau di eksternal UM tuh yang sekarang lagi pembukaan ya, lagi ongoing tuh ada beasiswa Jarum. Wah iya benar banget, itu khusus buat mahasiswa semester 4 dan deadline pendaftarannya tuh sekitar bulan Juli. Yes, betul. 12 Juli ya. Oh wah yes, betul, masih lama, bisa mempersiapkan dari sekarang buat mahasiswa semester 4 seperti kita ini. Dan satu lagi ada beasiswa yang lagi buka ongoing, beasiswa Glow and Lovely. Oh iya benar, ini cocok banget buat Sobat Tara yang memang suka di bidang kecantikan ya, Fe ya. Betul banget, ini buat teman-teman perempuan. Dan perlu diketahui beasiswa Glow and Lovely ini ada dua funded gitu ya, satunya partial funded buat kita mahasiswa ongoing semester 4 dan semester 6, dan juga beasiswa fully funded buat teman-teman camaba yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, salah satunya di UM. Benar banget, Fe. Dan selain itu masih ada banyak lagi ya, kayak ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Dan ini salah satu beasiswa yang sangat prestigious, sangat-sangat famous di kalangan mahasiswa karena emang duitnya gede, relasinya luas, dan
benefitnya tuh bener-bener banyak banget gak sih, Fe? Benar-benar banget. Dan jadi selain KIP beasiswa yang sudah disediakan sama pemerintah, ada beasiswa unggulan juga ya Iki ya berarti. Betul banget, apalagi nih Sobat Tara, pembukaan dari beasiswa unggulan itu biasanya ada di sekitar bulan Juli, Agustus, September. Nah, untuk stepnya ya, langkah-langkahnya tuh sebenarnya ada 2 step ya. Jadi yang step pertama itu kita bakal bikin akun dulu di websitenya, kemudian kita membuat esai. Nah, tiap tahun nih Sobat Tara, tiap tahun temanya itu selalu berganti. Jadi buat kamu yang emang lagi nargetin buat dapat beasiswa, selalu latihan bikin esai sih kataku. Bener gak sih? Betul, bener banget dong. Apalagi esainya ini esai kontribusi kebanyakan Betul. nih ya, karena ya semua lembaga beasiswa pastinya ketika sudah mengharapkan ya apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka, karena mereka sudah memberikan yang kita butuhkan gitu ya. Jadi ya sering-sering aja latihan esai dan you have to apa ya punya yang namanya goal setting buat diri sendiri juga Bener ya banget, kan. bener banget. Apalagi yang menurut Iki paling membantu itu kita ngefollow akunnya Awardee dari beasiswa terkait ya nggak sih? Bener banget, itu penting banget. Jadi siapa tahu bisa jadi mentor buat Nah. esai kamu. Nah, that's the point. Jadi biasanya awardee dari beasiswa terkait ya dari beasiswa unggulan, dari beasiswa Jarum, biasanya mereka buka mentoring bahkan secara gratis ya nggak sih, Fe? Betul banget, udah pintar-pintar aja nyolek tuh ya alumni-alumni awardee gitu. Yang penting kalau kamu punya kemauan, kamu pasti punya jalan gitu ya. Nggak usah putus asa, masih banyak banget peluang gitu ya teman-teman. Kalau gagal dalam satu beasiswa ini masih ada beasiswa yang lain. Nah, boleh langsung kita spill ada beasiswa apa lagi sih yang bisa teman-teman daftarin gitu. Kalau di eksternal selain itu tadi sebenarnya ada banyak banget ya buat beasiswa kayak gitu tuh ada mungkin kalau di kota ya pemerintah kota tuh biasanya ada perintah di kota kabupaten aku ya kota aku itu ada namanya beasiswa kabupaten beasiswa bupati gitu ada dan kalau persyaratannya itu cuma sertifikat penghargaan dan juga bukti aktif di perkuliahan. Cuma gitu doang. Iya, Literally gitu doang. bener. Oh my Jadi di God. beberapa kota emang syaratnya ada yang kayak gitu doang. Iki pernah nanya nih sama teman-teman Iki dari Kabupaten Blitar, dari Trenggalek, itu persyaratannya kurang lebih sama. Jadi cuma surat pernyataan aktif, kemudian ada sertifikat keaktifan, sertifikat penghargaan, dan itu udah fully funded. Oh my God, ternyata juga selain dari pemerintah pusat kayak KIP, BU, dari pemerintah daerah pun turut juga memberikan beasiswa untuk Benar. teman-teman supaya bisa mengembangkan diri di perguruan, melanjutkan pendidikan yang jauh lebih tinggi gitu Bener ya. banget, dan salah satu awardnya adalah Iki. Oh my God. Iki salah satu orang yang beruntung ya karena sebelum masuk ke UM udah dengar informasi ini duluan dan akhirnya Iki apply dan diterima. Jadi buat Sobat Tara yang emang nargetin buat dapat beasiswa, jangan lupa buat pepetin terus cuttingnya ya nggak sih? Betul banget. Kalau boleh tahu, Iki dari pemerintah mana? Kalau Iki karena dari Trenggalek, jadi Iki dapatnya dari Pemkab Trenggalek. Wow, nah teman-teman meskipun dari kabupaten atau kota gitu ya, pemerintah sana perda kita itu juga memberikan fasilitas berupa beasiswa gitu ya teman-teman. Nah kebetulan karena aku asli Malang atau karena aku yang kurang eksplor Malang ya, aku belum punya info beasiswa dari Kabupaten Malang atau kota-kota Malang gitu ya teman-teman Sobat Tara. Kalau nemu bisa langsung komen di bawah gitu ya, kasih tahu nih sebagai orang yang asli Malang gitu ya, info-info beasiswa dari Perda Malang gitu ya. Dan mungkin selain dari Perda pemerintah gitu ya, ada beasiswa-beasiswa eksternal lain dari beberapa bank di Indonesia. Betul, betul. Apalagi bank yang gede-gede gitu ya, seperti Bank Indonesia, Betul. BCA, BRI. Betul, dan Kalau Fe pernah apply belum dari salah satu beasiswa yang tadi disebutin? kalau beasiswa kayak bank belum sih, cuman tertarik sih ya kan, mumpung masih buka kayak Jarum, Gleon Lovely. Aduh,
Itu Goda banget. benar-benar menarik ya Sobat Tara ya. Bener Nah, banget. tapi Feb, biasanya kalau beasiswa yang di bank itu ada persyaratan jurusan, ya nggak sih? Oh iya Biasanya benar. dibukanya buat Sobat Tara yang berada di jurusan ekonomi, kemudian ada di jurusan psikologi. Betul, betul. Memang tergantung lembaganya ya, lembaga swasta yang memberikan beasiswa gitu ya. Nah, kalau teman-teman Sobat Tara lihat nih ya di IG-nya UM itu biasanya di Ditmawa, akunnya Ditmawa UM itu Betul, buka beasiswa langganan, buka beasiswanya Bank Indonesia. Beasiswa BI, terus ada juga beasiswa dari BRI. BSI juga. Ah iya betul, BSI Scholarship juga buka tuh. Karena bank-bank tersebut memang bermitra dengan Universitas Negeri Malang. Benar banget. Nah, Jadi Sobat Tara yang sudah mengetahui kemitraan ini harusnya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang ada ya Sobat Tara. Dan jangan khawatir kalau Sobat Tara jurusannya nggak ada di salah satu beasiswa tersebut, Sobat Tara bisa masuk di beasiswa yang lain seperti beasiswa unggulan yang nggak ada limit jurusannya, ada beasiswa jarum yang juga nggak ada limit jurusannya dan masih banyak lagi. benar. Pintar-pintar aja cari informasi. Nah, kebetulan aku juga mau infoin satu beasiswa yang kebetulan aku jadi awardinya. Ya ampun, boleh banget. Apa Yaitu tuh? beasiswa dari Wakaf Produktif, Yayasan Wakaf Produktif Islam Indonesia. Jadi dia memang yayasan ya semacam ambil zakat gitu, dan dia ada 2 funded. Jadi sama beasiswa pendidikan penuh dan juga beasiswa untuk tunjangan pendidikan. Nah, kalau khusus untuk beasiswa pendidikan penuh itu terkhusus buat Sobat Tara yang kuliah di bidang kesehatan. Akan dibiayai secara penuh, benar-benar yang fully funded, mulai dari UKT, buku, fasilitas, ya intinya apa yang Sobat Tara butuhin di situ ya. Nah, kalau beasiswa tunjangan pendidikan, Sobat Tara akan dapat 4 juta setiap semester untuk tunjangan pendidikannya Sobat Tara. Nah, kebetulan aku awardee beasiswa yang tunjangan pendidikan. Waduh, itu 4 juta lumayan banget loh, Fe. Iya nggak Bener sih? banget, bener bisa buat ya kalau yang UKT-nya di bawah segitu bisa, terus buat tunjangan Sobat Tara yang transport atau tunjangan pendidikan kayak buku itu lumayan banget loh Sobat Tara. 4 juta itu nominal yang Udah wah, nge-cover ya. 4 betul juta tuh banget. banyak banget Sobat Tara. Dan masih banyak lagi beasiswa yang nominalnya lebih besar gitu ya. Betul banget. Jadi ya Sobat Tara udahlah pintar-pintar cari informasi, dan aku baru inget satu beasiswa lagi namanya dari Afrina Scholarship. Nah, kebetulan syaratnya nggak ada syarat khusus, dari teman-teman harus dari jurusan tertentu. Yang penting teman-teman merupakan mahasiswa S1 atau D4 gitu ya, dan akan atau pernah berkontribusi terhadap suatu komunitas, dan deadline-nya juga masih lama, bulan Juli. Nah, teman-teman juga langsung bisa follow IG-nya di Afrina Foundation kalau nggak salah ya gitu. Wah, ini termasuk ini ya, panjang deadline-nya. Betul Apalagi ini banget. masih pertengahan bulan Mei gitu kan. Benar. Jadi Sobat Tara yang mau siap-siap tuh bisa bener-bener apa ya, matang gitu ya nggak sih, Fe? Betul. Aduh, makasih banget loh ini informasinya, karena Iki juga baru tahu kalau ternyata ada salah satu scholarship yang prestigious dan juga persyaratannya tuh gampang. Karena biasanya kan syaratnya agak panjang ya, Fe, agak berat. Betul. Dan Iki yakin banget nih, Sobat Tara yang nonton video kita kali ini, yang nonton podcast adalah Sobat Tara yang aktif, yang nggak cuma aktif di kuliah, tapi aktif di komunitas, dan aktif di organisasi. Dan pastinya Sobat Tara bisa banget ya buat apply, apa tadi namanya? Afrina Scholarship Afrina atau Scholarship. beasiswa-beasiswa lainnya gitu ya, yang benar-benar akan mendukung Sobat Tara untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya. Dan informasi-informasi beasiswa ini juga Sobat Tara bisa sesuaikan dengan semester yang sedang ditempuh oleh Sobat Tara sendiri gitu ya. Kalau tips dari aku nih, apalagi buat camaba UM khususnya, dengan segala banyaknya peluang beasiswa, entah itu dari internal UM, entah itu dari eksternal UM juga, jangan lupa untuk bikin perencanaan beasiswa
yang mau kamu daftarin. Misal semester 1 nih beasiswa unggulan. Kalau kamu gagal beasiswa unggulan, kamu masih bisa untuk daftar lagi semester 3 karena maksimalnya beasiswa unggulan tuh semester 3 Sobat Tara. Misal dari semester 1 beasiswa unggulan, terus beasiswa-beasiswa lain kayak wakaf produktif itu juga bisa, beasiswa kayak Afrina Scholarship itu juga bisa, beasiswa apalagi banyak, beasiswa internal UM itu juga banyak. Terus semester 2 kalau gagal lagi semester 2 bikin list beasiswa-beasiswanya gitu. Bener banget Sobat Tara. Jadi kesempatan di S1 di kuliah itu benar-benar luas banget. Gak cuma seputar beasiswa yang nge-cover biaya kuliah kita, tapi ada banyak lagi beasiswa yang nge-cover kayak magang gratis, ada yang pertukaran mahasiswa internasional gratis, itu juga termasuk beasiswa loh Sobat Tara. Nah tapi Fe, kalau kita omongin semua beasiswa ini kayaknya nggak bakal cukup deh. Gimana kalau kita lanjutin di part selanjutnya aja? Oh my god, iya. Nah, buat Sobat Tara yang mau ngasih tahu kita nih ada beasiswa-beasiswa lain yang bisa diakses oleh Sobat Tara lainnya, kalian bisa komen, kalian juga bisa DM di IG-nya Tara Radio di UM gitu ya, buat kita-kita supaya Sobat Tara tuh makin tahu dan jadi mahasiswa biar nggak kudet gitu ya Iki. Sesuai banget ya sama tagline kita. Bener banget. Mahasiswa tahu nggak sih? Jadi Sobat Tara hari ini jadi lebih tahu tentang beasiswa eksternal dan internal UM. So, mungkin itu dulu kali ya yang bisa kita sharingkan di podcast hari ini ya. So, ya. Aduh, rasanya nggak enak ya mau pamitan sama Sobat Tara, tapi oke lah, ini kita nanti yapping banget nih ya, Fe, kalau Iya. terlalu panjang nanti over apa ya? Over information gitu Iya, ya. betul. Aduh, jadi udah kita pamitan dulu ya sama Sobat Tara, and yeah, see you. Bye bye.